Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk bermudzakarah kembali, dan yang saya bahas adalah tentang babul wasiat atau bab tentang wasiat. Hukum wasiat itu sendiri adalah sunnah, dan siapa saja dan siapapun, baik memiliki apapun ataupun tidak, dia ketika hendak berwasiat ya boleh-boleh saja gitu, karena hukum wasiat ini juga diperuntukkan kepada siapapun. Namun di sini ada beberapa hukum teman-teman, yaitu tentang wasiat itu tadi, tentang ukuran, ini masalah harta, yang mana harta tersebut itu boleh nggak sih diwasiatkan semuanya, ataupun hanya berapa persen saja, atau berapa, pokoknya wasiat itu bagaimana sih gitu. Nah, di sini dalam kitab Fathul Qorib diterangkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, faslun fi ahkamil wasiyah, fasal menerangkan tentang beberapa hukum wasiat. Jadi kalau ada hukumnya berarti di situ ada ketentuannya, ya, ketentuannya masing-masing. Nah, ini boleh enggak sih, yang ini enggak boleh, atau hanya sekedarnya, ataupun apa saja yang diwasiatkan, yang boleh dan juga tidak. Nah, itu ketika ada hukumnya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya wasabaqa maknaha lughatan wa syar'an awailu kitabil faraid. Dalam awal keterangan kitab faraid atau kitab warisan, ini sudah dijelaskan maknanya baik secara bahasa dan juga secara syariat. Wala yustaratu fil musabih ayyakuna ma'luman wa mawjudan. Tidaklah disyaratkan mengenai barang yang diwasiatkan, itu barang tersebut itu tidak perlu disyaratkan untuk maklum ataupun majhul, baik makluman dan juga majhulan, baik barang tersebut itu diketahui ataupun tidak diketahui. Wahina idzin tajuzu al-wasiyatu bil ma'lumi wal majhul. Nah, pada kali ini wasiat itu boleh, atau mewasiatkan barang yang bisa diketahui dan juga tidak, itu boleh-boleh saja. Tajuzu atau ada jawaz, boleh. Kalabani fi dor'i, seperti hanya susu yang masih ada dalam putingnya. Kan ini kan sesuatu yang majhul atau ghair maklum. Kan tidak tahu juga susu itu ada dan juga takarannya berapa. Nah, ini wasiat dengan susu yang masih ada di tempatnya atau masih ada di dalam tadi, itu sah apa enggak gitu. Nah, di sini boleh-boleh saja. Wabil maujudi wal ma'dum, dan juga sesuatu yang wujud atau sudah ada, nampak, dan juga sesuatu yang tidak ada. Kalau wasiati bisa merihadihi syajarah qabla wujudi samroh, seperti hanya mewasiatkan buah yang ada di pohon ini gitu, ditentukan pohon ini, namun buahnya itu belum wujud, belum ada. Ini kan artinya baik al-maujud ataupun al-ma'dum, sesuatu yang wujud dan sesuatu yang tidak ada atau belum muncul, belum nampak. Ya, hal tersebut diwasiatkan, ini boleh apa enggak? Ya, tajuzu, boleh-boleh saja. Boleh mau wasiat seperti itu. Wahia ail wasiatu minasulus ai sulusi malil musi. Nah, wasiat ini diambil dari sepertiga harta orang yang berwasiat tadi. Apalagi wasiat ini diawali dari orang yang memang di situ sudah menjelang sakaratul maut, atau memang sakit berat yang makhaf alaih, di situ sakitnya itu dikhawatirkan atau dekat-dekat kematiannya. Nah, maka orang tersebut mungkin pengen amalnya di akhirat ini bisa mengantarkan asbab daripada wasiat ini sehingga dia berwasiat. Nah, ini harta yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih daripada sepertiga, atau harta daripada musi, orang yang mewasiatkan tadi, itu hendaknya cukup sepertiga saja. Nah, apalagi kok kurang dari sepertiga hartanya, itu ya boleh-boleh saja. Fa in zada ala sulus wuqifa azza itu ala ijazatil warasah.
Maka bagaimana ini kasusnya ketika si musi atau orang yang mewasiatkan tadi itu kok melebihkan daripada sepertiga hartanya. Seandainya dia memiliki harta 90 juta totalnya, kemudian dia mewasiatkan kok 60 sampai 70 juta. Nah, ini kan lebih dari sepertiga dari harta yang dia miliki. Nah, ini bagaimana? Nah, di sini fa in zada ala sulus waqifa az-zaid ala ijazatil warasah. Maka harus sesuai dengan persetujuan ahli waris. Nah, setiap orang yang hendak mau mati, hendak yang meninggal ini otomatis kan paling enggaknya dia memiliki ahli waris. Dan meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan atau kaya, berkecukupan gitulah, itu lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan kekurangan. Atau nanti kok contoh bapaknya ini orang kaya raya, tapi si ahli waris ini kok nggak ada tinggalan sama sekali. Nah, ini bagaimana nanti gitu. Walidnya kaya tapi setelah ditinggal mati malah meminta-minta. Lah ini kan yang nggak dianjurkan oleh syariat. Makanya meninggalkan atau mewasiatkan, di sini mewasiatkan sepertiga itu cukup. Namun seandainya lebih daripada sepertiga, itu hukumnya harus sesuai dengan persetujuan ahli waris. Nah, ahli waris ini yang bagaimana? Al-mutlaqina tasarufa, ya, yang sudah mutlak tasarufnya atau sudah sah dalam bermuamalah. Fa in ajazu fa ijazatuhum tanfidun lil wasiyati bizain. Maka apabila ahli waris semuanya ini membolehkan untuk wasiat tersebut itu lebih dari sepertiga harta dari musi atau orang yang berwasiat tadi, calon mayit. Nah, itu bagaimana? Maka boleh. Karena tadi atas persetujuan daripada ahli waris tersebut. Maka tanfid lil wasiyati bizaid. Maka teruskan saja untuk melanjutkan prosesi wasiat yang lebih dari harta sepertiga tadi dari musi. Wa in radduhu batalat fi zaid. Maka apabila mereka semua ahli waris semua ini yang al-mutlaqin tasarruf itu menolak daripada lebihnya sepertiga ahli waris lebihnya sepertiga harta tinggalan tadi atau wasiat tadi, maka di situ batallah wasiatnya. Seketika itu batal. Selebihnya daripada sepertiga itu batal. Wala tazuzu al-wasiyatu liwarisin. Maka tidak boleh wasiat itu diperuntukkan kepada ahli waris. Wa in kanat bi ba'di sulus. Meskipun wasiat tersebut itu masih sebagian dari sepertiga tadi. Kan si musi itu dia harus mewasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga. Sedangkan di sini wala tajuzu al-wasiyatu liwaris, yaitu wasiat itu tidak diperuntukkan kepada ahli waris. La wasiyata liwaris. Nah, tidak ada wasiat sama sekali itu diperbolehkan untuk ahli waris. Meskipun juga nanti bagian daripada waris ini tadi, bagian daripada ahli waris ini tadi kok masih dalam lingkup sepertiga itu, maka tetap tidak boleh. Karena dalam mafhum hadis la wasiyata li waris. Maka di situ tidak ada hak wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Makanya tidak boleh. Ketidakbolehan ini masih ada pengecualiannya. Ila ayyuji zahabaqil warasah al-mutlaqin tasarruf. Kecuali ahli waris yang lain. Nah, seandainya ahli waris itu ada 5 anak, 5 orang, kemudian yang satu ini tadi yang termasuk daripada ahli waris yang diwasiati oleh musi, maka di situ harus sesuai dengan persetujuan 4 ahli waris yang lain. Ini ketika ada contoh 5 orang ahli waris. Ketika 3 orang ini dia memberikan persetujuan, namun ada 1 orang pun ini tidak memberikan persetujuan atau menolak si waris ini tadi mendapatkan wasiat daripada musi, maka tetap tidak
boleh atau batal lah wasiatnya. Yang intinya di sini ini yang pada kaul musonef walat azuzu al wasiyatu liwaris, wasiat itu memang tidak diperbolehkan untuk ahli waris. Nah, di situ illa ayuji zahabaqil warosah, kecuali memang ahli waris yang lain itu memberikan persetujuan untuk dia mendapatkan wasiat tadi, ya nggak jadi masalah. Namun ketika ada salah satu saja yang menolak atau tidak memberikan persetujuan, maka wasiatnya tidak sah, batal. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini, subscribe, like, share, dan komen, supaya kita lebih semangat lagi untuk memberikan banyak faedah kepada semuanya. Dan semoga bermanfaat untuk umat seluruh alam. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.